Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Kerumunan di luar penghalang cahaya meraung dengan takjub. Bahkan hakim botak itu menatap pemuda itu dengan ekspresi aneh. Setelah beberapa saat, dia dengan keras mengumumkan, Han Li dari Sekte Awan Melayang menang. Han Li membungkuk kepada hakim dengan ekspresi tenang dan berjalan keluar dari penghalang cahaya. Segera setelah itu, dua murid Sekte Pedang Kuno bergegas ke atas panggung dan membawa anggota sekte mereka yang tidak sadarkan diri. Pria tua pendek bermarga Jiang menatap panggung dengan tak percaya dan kemudian meringis. Meskipun dia tahu akan ada beberapa taktik yang tidak lazim dalam kompetisi antara murid kelas rendah, dia benar-benar tidak berharap jimat digunakan dengan cara seperti itu. Dia telah menggoda lelaki tua berjubah merah itu sebelumnya karena dia menaruh harapan tinggi pada murid ini, tetapi dia tidak berharap itu menjadi bumerang. Sesaat kemudian, ekspresi malu muncul di wajah pria itu dan dia dengan murung diam. Pak Tua Fu tidak bisa menahan tawa saat melihat pertempuran Han Li. Saudara Duan, muridmu itu benar-benar menarik. Dia menggunakan banyak jimat. Meskipun itu cukup trik, itu pasti membutuhkan sedikit latihan untuk secara bersamaan menggunakan begitu banyak jimat bola api sekaligus. Murid biasa akan merasa cukup sulit untuk melakukannya. Orang tua berjubah merah itu sangat senang dengan penampilan kempis Jiang Yun dari Sekte Pedang Kuno, tapi dia mengecilkan kemenangan dengan setengah benar, bukan apa-apa. Murid kita ini adalah ahli penyempurnaan jimat. Menyerang dengan jimat harus datang secara alami kepadanya. Namun, bahkan saya agak terkejut dia menggunakan begitu banyak jimat sekaligus. Jiang Yun dengan kesal bergumam, dia hanya mampu menggunakan banyak jimat sekaligus. Sekarang, yang lain akan tahu triknya. Di babak selanjutnya, muridmu ini pasti akan dikalahkan. Pria tua berjubah merah itu terkekeh dan berkata, begitukah? Pria berjubah biru itu melirik Han Li di bawah dan dengan santai menganggukkan kepalanya, namun, saya pikir teknik gerakan murid ini adalah teknik pencerahan tubuh dari dunia fana. Bagaimana lagi dia bisa begitu cepat menangkap murid Yao Lengah? Rekan Daois Bai telah melihatnya juga. Murid kita ini dulunya adalah seorang kultivator liar dan telah mempelajari banyak teknik campuran. Ini sangat memalukan sekte kami. Pria terpelajar itu tersenyum dan berkata, tidak sama sekali. Dulu, saya juga memiliki minat pada seni bela diri fana dan mempelajarinya sedikit. Meskipun seni bela diri ini tidak berguna untuk kultivator kelas tinggi, di tangan seorang murid kondensasi Qi yang terampil, mereka akan sangat menambah kekuatan mereka. Lebih jauh lagi, muridmu ini tampaknya sangat terlatih dalam tekniknya seolah-olah dia telah mengalami banyak pertempuran. Tidak adil bagi murid kita sendiri untuk kalah melawannya. Saat ahli tiga sekte dengan tenang melanjutkan diskusi mereka, wasit botak dari Paviliun 100 kemungkinan digantikan oleh seorang lelaki tua dari Sekte Awan Melayang. Dia tanpa ekspresi berkata, pertarungan kedua adalah Tian Qi dari Paviliun 100 kemungkinan versus Zhou Su dari Sekte Pedang Kuno. Segera setelah itu, seorang pemuda dari masing-masing sekte berjalan ke atas panggung dan membungkuk satu sama lain. Begitu lelaki tua itu mengumumkan dimulainya pertempuran, mereka masing-masing membentuk gerakan mantra. Tetua formasi inti tiga sekte segera menempatkan pertarungan sebelumnya dan mulai menyaksikan pertempuran ini. Mungkin karena ketajaman pertarungan Han Li sebelumnya, pertarungan yang hati-hati sangat membosankan. Murid Sekte Pedang Kuno dapat menggunakan alat sihir pedangnya untuk menghancurkan pertahanan lawan dan menjadi pemenang. Setiap pertarungan kemudian berturut-turut berlanjut hingga putaran pertama kompetisi selesai 2 hari kemudian. Kekuatan murid Sekte Pedang Kuno sama besarnya dengan reputasi mereka. Adegan ini menyebabkan kegembiraan besar bagi Jiang Yun dan dia menyeringai lebar. Tentu saja,
Paviliun 100 Kemungkinan dan Sekte Awan yang Melayang telah mengantisipasi hasil ini. Meskipun mereka merasa ini agak memalukan, mereka tidak menunjukkannya di wajah mereka dan pura-pura tidak peduli. Selama putaran kedua kompetisi, lawan Hanli adalah murid kondensasi Ki Wanita 100 Kemungkinan Paviliun dengan penampilan yang gagah berani. Setelah melihat bahwa dia menghadapi Hanli, dia segera mengudara dengan alat sihirnya segera setelah pertandingan dimulai. Menurut pemahamannya, dia akan mampu menghindari serangan jimat Hanli di udara dan juga akan aman dari teknik gerakan cepatnya. Hanli menghela nafas setelah melihat ini dan melemparkan setumpuk jimat bola api. Saat wanita itu berpikir untuk menghindari bola api yang masuk, Hanli membentuk gerakan mantra dengan kedua tangannya dan menyebabkan bola api yang mendekat berkedip dengan cahaya merah. Rentetan bola api berubah menjadi kawanan kecil burung api yang berputar-putar tanpa mendekatinya. Ketika dia melihat ini, dia sangat ketakutan dan berpikir untuk menggunakan alat sihirnya untuk melindungi dirinya. Namun, Hanli tidak akan memberinya kesempatan. Dia menggumamkan inkarnasi dalam tampilan yang dangkal dan memerintahkan burung api dengan indera spiritualnya. Kawanan burung api kemudian terbang ke arah wanita itu dan menyerangnya dari semua sisi. Meskipun wanita itu berhasil menyelimuti dirinya dalam penghalang atribut air melalui jimat, itu tidak mampu menahan serangan yang begitu sengit. Hanya dalam beberapa saat, penghalang itu hancur. Tak berdaya, wanita muda itu hanya bisa berinisiatif mengakui kekalahan. Setelah pertempuran itu, para murid dari dua sekte lainnya sangat tersentuh, setelah sebelumnya percaya bahwa Hanli hanya menyalahgunakan jimatnya yang berlimpah tanpa keahlian apapun. Namun, beberapa murid pendirian yayasan yang memiliki alat sihir yang kuat hanya memandang tindakan mencolok Hanli dengan jijik. Ada lembah yang tidak jelas dan sunyi di tengah pegunungan Dreamcloud. Lembah ini telah lama diselimuti gelombang kabut yin selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Itu gelap sampai-sampai orang tidak bisa melihat tangan mereka sendiri jika mereka memasukinya. Selain itu, segala macam ular dan serangga berbisa bercokol di dalam kabut dalam jumlah yang tak terhitung jumlahnya. Dan karena ukuran lembah yang kecil, mereka dengan mudah diabaikan oleh para pembudidaya yang melewatinya. Tetapi suatu hari, kabut lembah menjadi lebih tebal dari biasanya, tetapi kabut di bagian terdalam lembah sangat kacau. Dalam kilatan cahaya putih, dua sosok tiba-tiba muncul di samping tumpukan batu misterius. Salah satu tokoh ini adalah seorang pria yang mengenakan jubah abu-abu dan memiliki ekspresi garang. Yang lainnya adalah seorang pria terpelajar dengan jubah biru. Meskipun jelas tidak ada seorang pun selain tumpukan batu, suara serak seorang pria dengan malas berkata, "Yah, jika bukan saudara Bai Sekte Pedang Kuno dan rekan Daois Yu dari Sekte Awan Hanyut. Mungkinkah majelis percobaan pedang sudah berakhir? Jadi saudara Yu sedang bertugas hari ini?" "Ya, perakitan telah berakhir. Kami datang untuk melihat apakah air roh cerah sudah disiapkan atau belum. Jika sudah siap, maka kami akan langsung mengangkut 10 murid ke sini untuk mencegah hal yang tidak terduga terjadi." Adapun pria tua berpakaian abu-abu di sisinya, dia tetap diam. Suara pria sebelumnya berbicara dengan keberatan, sesuatu yang tidak terduga. Tempat ini dijaga oleh 3 kultivator formasi inti setiap saat. Mengapa tidak membawa kultivator kelas rendah bersama Anda? Apakah kamu takut mereka akan membawa masalah? Kultivator Bai menggelengkan kepalanya dan berkata, "Pohon sumur roh adalah masalah yang sangat penting. Lebih baik berhati-hati. Selain itu, menjatuhkan wine nektar ke dalam air roh cerah adalah langkah yang paling penting. Setelah ini selesai, air roh harus segera digunakan untuk membersihkan mata mereka, jika tidak, khasiatnya akan sangat berkurang. Kenapa lagi kita harus membawa 10 murid ke sini?" Pria itu terkekeh dan dengan percaya diri berkata, "Baiklah, air roh cerah sudah disiapkan." Ketika mereka telah membersihkan mata mereka,
mintalah mereka segera pergi. Karena area ini sangat tertutup dengan batasan, jika kamu memindahkan mereka ke sini, mereka tidak akan tahu di mana tempat ini. Kultivator Bai menganggukkan kepalanya dan berkata, itu yang terbaik. Saudara Yu, tetap di belakang untuk saat ini. Saya akan memberi tahu rekan Daois kami dan meminta mereka memindahkan para murid. Suara pria itu tiba-tiba memikirkan sesuatu dan bertanya, ah ya, saya kira pemenang majelis percobaan pedang dari Sekte Pedang Kuno Anda. Sarjana berjubah biru itu tersenyum dan berkata, saya khawatir saya memang harus mengecewakan Anda. Pemenang majelis percobaan pedang ini adalah keponakan bela diri Sekte Pedang Kuno kami, Meng Di. Suara malas pria itu mengungkapkan sedikit kepuasan, Tidak mengherankan bahwa kultivator pendirian Yayasan Sekte Pedang Kuno Anda lebih kuat dari kami. Namun, ketika seseorang mencapai tahap formasi inti, sulit untuk mengatakan siapa yang lebih lemah atau lebih kuat. Jika ada kesempatan, bawalah senior san milikmu itu. Saya ingin membandingkan catatan dengannya kapan-kapan. Pria terpelajar itu terdiam sejenak dan dengan santai tersenyum. Sepertinya Brother Yue masih memikirkan kekalahannya oleh senior San sejak lama. Namun, saya khawatir saya harus mengecewakan Brother Yue. Senior San telah memasuki pengasingan dalam upaya untuk terobosan ke tahap akhir formasi inti. Dia akan mengasingkan diri untuk mencapai tahap formasi inti akhir. Pria itu jelas terkejut, tetapi dia segera menghela nafas dan tidak berbicara lebih jauh. Kultivator Sekte Pedang Kuno Bai kemudian mengangkat tangannya dan memukul tumpukan batu di dekatnya dengan seberkas cahaya putih. Tumpukan batu tiba-tiba melintas dengan cahaya dan dia menghilang. Tumpukan batu jelas merupakan formasi mantra transportasi yang tersembunyi. Setelah melihat lelaki tua berpakaian abu-abu itu pergi, dia duduk di tanah di dekatnya. Di ujung lain dari formasi transportasi adalah sebuah ruangan batu kecil di Sekte 100 kemungkinan. Pria terpelajar muncul dalam formasi dengan kilatan cahaya putih. Beberapa kultivator kelas tinggi dari 3 sekte mengelilinginya. Kultivator Jian bertanya, bagaimana kabar junior? Apakah persiapannya sudah selesai? Pria terpelajar itu menjawab, saudara senior, santai. Semuanya sudah siap di tempat suci. Kita mungkin membawa mereka sekarang. Pria tua bermarga Fu menganggukkan kepalanya dengan puas, bagus. Maka kita harus menyusahkan Brother Duan untuk membawa 10 junior ke sini. Begitu dia selesai, lelaki tua berjubah merah itu mendorong pintu hingga terbuka dan pergi. Pak Tua Fu melanjutkan, seperti yang diatur, 3 sekte kami masing-masing akan mengirim seorang kultivator formasi inti untuk menemani mereka. Rekan Daois Yu dari Sekte Awan Melayang sudah berada di sisi lain. Saudara Jiang, siapa yang akan Anda kirim? Jiang Yun dengan santai menjawab, saya sudah pernah melihatnya sebelumnya dan hanya sedikit yang bisa dilihat, bagaimana dengan Junior Bai? Pak Tua Fu tersenyum dan berkata, tidak apa-apa. Meskipun rekan Daois Bai belum mendapat giliran menjaga tempat suci, dia pernah menjadi salah satu dari 10 finalis di majelis percobaan pedang. Itu bisa dianggap meninjau kembali memori. Kultivator Bai menganggukkan kepalanya dengan ekspresi tenang. Wanita muda berpakaian putih dengan apik tersenyum padanya dan menggosok bahunya dengan cara yang agak romantis. Pada saat itu, langkah kaki datang dari luar ruang batu dan lelaki tua berjubah merah itu masuk dengan ekspresi tenang, memimpin 10 finalis. Meskipun Sekte Awan Melayang tidak mendapatkan tempat pertama, ada 4 murid yang berhasil masuk 10 besar. Menempati tempat terbanyak di antara 3 sekte. Ini menyebabkan Pak Tua Duan merasa cukup senang. Dengan pemikiran itu, dia tanpa sadar mengalihkan pandangannya ke 4 murid. Ada Sun Huo dari Gunung Vireklut, seorang pemuda berwajah teguh, Mu Peiling dari Gunung Day Spring, Han Li dan Dudong. Ketika dia melihat Dudong, Pak Tua Duan hanya bisa mendengus dalam hati,
dan jejak cemoohan sesaat muncul di dalam hatinya. Adapun murid yang telah memperoleh tempat pertama, dia adalah seorang pemuda berpakaian hitam dengan ekspresi sejelas pedang terhunus. Dia adalah Meng di Sekte Pedang Kuno, yang memiliki konstitusi roh 9 pedang. Konstitusi roh 9 kata, adalah di antara 3 tubuh pedang besar di dunia kultivasi. Itu bukan sesuatu yang bisa dianggap enteng. Dengan alat sihir pedang kelas atas di tangan, tidak ada lawan dalam kompetisi yang mampu menahan serangannya. Hanya dalam beberapa saat, dia mampu menghancurkan semua lawan yang menghalangi jalannya menuju tempat pertama. Setelah memikirkan itu, lelaki tua berjubah merah itu merasa agak iri dengan keberuntungan Sekte Pedang Kuno. Han Li dengan acuh melirik, "Master, formasi inti di dalam ruangan." Dia tidak merasakan kegembiraan atau kekhawatiran. Setelah kemenangannya di babak ketiga, dia dengan sengaja kalah dari murid pendirian Yayasan 100 Kemungkinan Paviliun yang terampil. Dia kemudian berpartisipasi dalam pertempuran melawan 6 yang kalah untuk 4 posisi terakhir di 10 besar. Pada akhirnya, dia hampir menghabiskan semua jimatnya untuk secara paksa memasuki tempat ke-9. Adapun Dudong, mungkin memiliki rencana yang sama dengan Han Li. Dia juga menderita kekalahan di ronde keempat dan kemudian dengan sengaja menderita kekalahan melawannya, menempatkannya di tempat ke-10. Tindakan itu membuat Han Li tercengang. Adapun murid peringkat teratas di antara murid-murid Sekte Awan Melayang, itu adalah pemuda bernama Sun Huo. Kultivasinya cukup kuat dan dia berhasil mendarat di tempat ketiga. Tapi dari bagaimana Han Li melihatnya, dari pemuda berpakaian hitam yang tekniknya sangat cocok dengan alat sihirnya, dia akan mampu mengalahkan yang lainnya menggunakan metode sebelumnya. Setelah pertemuan selesai, 10 murid teratas masing-masing menerima alat sihir kelas atas. Adapun Meng Di, dia juga menerima kotak giok yang berisi pil tempering roh. Ketika Han Li melihat kotak giok, dia langsung menjadi bertekad, jika ini berjalan lancar, dan saya bisa mendapatkan akar pohon sumur roh serta formula pil, itu akan berakhir. Jika itu tidak mungkin, saya akan mengambil pil dari tangan murid Sekte Pedang Kuno itu. Bagaimanapun, pil itu akan sangat membantu dalam memadatkan jiwa yang baru lahir. Saat Han Li memikirkan ini, Pak Tua Fu mulai menteleportasi para murid yang berkumpul. Pemuda 3 sekte sudah tahu kemana mereka pergi dan tersenyum ceria. Saat cahaya putih melintas, kultivator Bai dan seorang kultivator setengah baya dari Paviliun 100 kemungkinan berteleportasi di samping mereka. Han Li dan rekan-rekannya dibiarkan linglung karena teleportasi dan mendapati diri mereka berada di tengah kabut tebal dan tumpukan batu. Han Li menyipitkan matanya dan tanpa sadar menyapu indera spiritualnya melewati area tersebut. Namun, setelah memanjang sejauh 100 meter, dia segera merasakan batasan menghalangi jalannya. Hatinya bergetar mendengar penemuan itu. Mengetahui bahwa ada formasi mantra yang kuat di tempatnya, dia memutuskan bahwa menyelesaikan tujuannya secara diam-diam adalah yang terbaik. Melihat mereka semua telah tiba, lelaki tua berpakaian abu-abu itu dengan tenang berdiri dan mengangkat tangannya, menembakkan segel mantra kuning ke dalam kabut tebal. Kabut di sekitarnya mulai bergolak dan tiba-tiba menyebar. Tidak jauh di depan mereka ada dinding yang ditumbuhi lumut lebat seolah-olah tidak ada orang yang pernah melewatinya. Kultivator Bai memperingatkan 10 finalis dengan nada dingin, dengarkan baik-baik. Anda harus membersihkan mata Anda segera setelah air roh dimurnikan. Anda diperbolehkan memasuki area terlarang hanya untuk alasan itu. Biasanya, bahkan kita tidak diperbolehkan dekat tempat ini. Setelah Anda masuk, Anda hanya diperbolehkan tinggal di sini selama sehari, dan harus segera berangkat keesokan harinya. Tempat ini juga sangat dibalut pembatasan. Sama sekali jangan berkeliaran di tempat ini sesukamu, kalau tidak kamu akan menanggung keseluruhan konsekuensinya. Petik 2. Para murid secara alami mengakui.
Pada saat itu, suara seorang pria terdengar dari arah dinding batu. Baiklah, jika Anda memiliki hal lain untuk dikatakan, biarkan sampai Anda masuk. Saya akan membuka jalan melalui formasi. Ketika pria bermarga Yue mengatakan ini, dinding batu berdesir di udara dan menghilang dalam kilatan cahaya hijau. Sesaat kemudian, para murid tercengang ketika dinding batu menghilang di depan mereka dan digantikan dengan gerbang batu besar yang tertutup rapat. Gerbang batu itu tertutup rapat dengan karakter jimat dan berdenyut dengan cahaya pelangi. Tidak diketahui seberapa kuat pembatasan ini. Ada juga beberapa penghalang cahaya kuning yang mengelilingi gerbang. Pada saat itu, seorang pembudidaya berpakaian kuning dengan tangan di belakang punggungnya berdiri di luar gerbang setinggi 30 meter. Dia tampak berusia 40-an, dan dia memiliki alis tebal yang memberinya penampilan garang. Jika orang biasa melihatnya, mereka akan menjadi takut dan tidak akan berani menatap matanya. Ketika pembudidaya paruh baya dari Paviliun 100 kemungkinan melihat penampilannya yang menakutkan, dia mengungkapkan jejak kekaguman. Hehe, Senior Yue tampaknya telah membuat banyak kemajuan dalam seni iblis tersembunyi. Sepertinya berkultivasi di dekat pohon suci telah membuat kultivasi jauh lebih mudah. Meskipun kata-katanya tidak keras, mereka jelas mencapai telinga tetua Yue. Kultivator berpakaian kuning segera memutar matanya dan mendengus, jika Anda bersedia dikurung di tempat ini selama 60 tahun, Anda juga dapat rajin berkultivasi. Meskipun saya bertanya-tanya apakah Junior Pai akan mampu menanggungnya, mengingat temperamennya. Kultivator Paviliun 100 kemungkinan setengah baya memasang ekspresi malu dan berkata, saya hanya berbicara tanpa pertimbangan. Pasti sangat sulit bagi kakak senior Yue, Wu, dan Tian untuk berjaga-jaga di sini. Cukup, tidak perlu berbicara lebih jauh. Pembatasan ini adalah sesuatu yang ditempatkan oleh paman jiwa baru lahir kita. Saya hanya akan dapat membuka batasan untuk waktu yang singkat. Ayo cepat. Kultivator berpakaian kuning kemudian menepuk kedua tangannya dan memanggil medali perintah kuning. Dia kemudian mulai melantunkan dengan ekspresi serius. Medali komando tiba-tiba bersinar dengan cahaya kuning agung dan mulai memancar di dekatnya, mencairkan penghalang cahaya dalam sekejap, memperlihatkan lorong selebar 10 meter. Semuanya pergi, cepat. Pria terpelajar itu mendesak mereka segera setelah dia melihat ini dan memimpin, terbang ke depan dalam seberkas cahaya putih. Dua pembudidaya formasi inti lainnya memberikan perintah yang sama dan menembak ke depan. Ketika Hanli dan rekan-rekannya melihat ini, mereka buru-buru mengikuti. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di episode selanjutnya. Jangan lupa subscribe, like, dan nyalakan loncengnya. Sampai jumpa.